Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pantas kita untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 11 tahun saya di 2025, kini di 2026 kita tidak bermajelis. Alhamdulillah malam hari ini kembali diizinkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat. Allah jaga semangat kita untuk menuntut ilmu, karena itulah cara untuk membuat kita paham dengan agama. Menuntut ilmu itu kalau dimudahkan oleh Allah itu merupakan suatu kemuliaan. Berarti dia sedang mendekatkan surganya kepada kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan, tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita tinggalkan sejenak urusan dunia kita, untuk kemudian kita berada di rumah Allah. Mudah-mudahan Allah meridai kita, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dan kebaikannya dalam kebaikan dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah, sama-sama kita harus bersalawat dan bersalam pula untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia yang sangat kita cintai, dia yang selalu kita coba untuk mentauladaninya, kita jadikan panduan dan panutan dalam setiap gerak langkah aktivitas yang kita lakukan, ibadatan wa muamalah, baik dalam persoalan ibadah maupun dalam persoalan muamalah. Semuanya harus berpandukan kepada Nabi. Semua harus berusaha untuk kembali kepada apa yang beliau ajarkan, baik dalam persoalan muamalah, apalagi juga dalam persoalan ibadah. Kita berharap mudah-mudahan cinta kita diterima. Kalau cinta kita diterima, maka insya Allah kita akan selamat, karena kata Rasul, anta ma'aman ahbabta, engkau di akhirat kelak bersama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan nanti di hari itu Allah mengizinkan kita untuk mendapatkan syafaat darinya, karena tidak akan ada orang yang bisa mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita sudah mulai membahas, memasuki bahasan maqasidus syariah fil muamalat. Maqasidus syariah dalam muamalah. Setelah kita selesaikan maqasidus syariah dalam perkara ibadah, maka kita masuk pada maqasidus syariah dalam muamalah. Karena muamalah hukumnya itu juga datang dari Nabi.
diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Nabi tidak akan berani-berani dia untuk membuat sebuah hukum dalam persoalan muamalah kita. Kata Rasul, riba itu haram. Berarti Allah yang menyuruhnya untuk menyampaikan. Karena dalam Al-Qur'annya ada. Jadi Nabi tinggal memperkuat atau mengokohkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dikatakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi sebagai ganti dari riba yang diharamkan, diganti dengan jual beli. Sama-sama mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan dari riba adalah haram, keuntungan dari jual beli adalah halal. Ada uang 1 juta, dijadikan modal untuk berjual beli. Dapatlah keuntungannya 300.000. Keuntungan dari jual beli halal, karena prosesnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Sekarang dia punya uang 1 juta, dipinjamkannya ke orang lain, dan dia ingin mendapatkan untung dari peminjamannya itu 300.000. Sama-sama 300.000 dan tapi yang keuntungan yang dari riba adalah haram. Inilah yang dihapus oleh Allah di antara riba yang dulu berkembang pada masa jahiliyah. Jadi ketika Allah menghapus yang haram, Allah ganti dengan yang halal. Karena Allah tahu semua orang butuh kepada keuntungan. Jadi tidak mungkin dihambat keinginan untuk mendapatkan untung, itu tidak mungkin dihambat. Ada orang berdagang nak ugi, tidak kena ada. Karena orang keinginan semua manusia dapat untung. Tapi ketika mereka mencoba mendapatkan keuntungan dari yang haram, di-stop oleh Allah. Jangan yang haram lakukan. Lalu apa gantinya? Lakukan al-bay', jual beli, dapat juga keuntungannya, tapi keuntungannya adalah halal. Begitulah Islam datang untuk membawa solusi untuk semua persoalan. Ada di antara sahabat yang menukarkan 1 kilo kurma dengan 2 kilo. 1 kilo kurma yang bagus ditukar oleh dia dengan 2 kilo kurma yang agak kurang bagus. Tahu Nabi, jangan lakukan itu, kata Nabi, karena itu menjadi riba. 1 ditukar dengan 2 kalau barangnya sejenis. Ditukar oleh Nabi. Jangan lakukan tukar menukar seperti itu. Jual dulu yang 1 kilo ini, yang bagus tadi jual, dapat nanti duit. Belilah 2 kilo yang kamu inginkan. Sama-sama dapat 2 kilo, sama. Tapi cara pertama adalah haram, karena tukar menukar barang yang sama jenisnya, tapi berbeda takarannya, maka itu adalah haram. Jangan lakukan, tapi diganti, juallah yang bagus nih, dapat uang nanti, belilah 2 kilo yang kamu inginkan tadi itu. Dan itu adalah dibolehkan. Jual beli itu kan ada 3 bentuk. Ada barang dengan barang, ada barang dengan uang, ada uang dengan uang. Uang dengan uang. Kalau tukar menukar uang dengan uang, jika sejenis lalu berbeda, maka haram. Apa hukum? Kau tidak lama lebaran seluruhnya. Kalau tidak masuk puasa, tapi tidak lama lebaran lah.
Sebelum lebaran tuh biasanya ada tukar menukar uang. 1 juta dia tukarkan nanti dengan pecahan-pecahan 20.000, 10.000, tapi 1.000.000 waktu banyak. Kadang di jalan-jalan tuh, di kipe-kipe, nek betiu cenaka tukar paknya. Tapi tiba 1 juta, tapi ditukar dengan 1.100.000. Karena dia sama, maka riba. Tidak boleh. Karena 1 juta dijual dengan 1.100.000 dengan uang yang pecahan-pecahan yang diinginkan tadi itu. Yang pecahan itu jumlahnya cuma 1 juta, tapi nanti dia mesti membayarkan 1.100.000 itulah yang akan menjadi ribanya. Maka tidak dibolehkan. Oleh karena itu kalau mau tukar menukar, ambil aja nanti yang resmi. Kalau di bank itu 1 juta, 2 juta, 2 juta, 3 juta, 3 juta. Pecahan berapa kita minta, itu dia akan sediakan dan angkanya tidak akan berubah. Karena orang itu tahu, apalagi kalau di perbankan syariah, tentu mereka tahu itu hukumnya adalah riba, itu tidak dibolehkan. Nah begitulah. Jadi dalam ibadah banyak ketaatan kita kepada Allah jelas nampak. Tapi kalau dalam muamalah, apakah tidak akan kita jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul? Maka taat kepada Allah itu dalam semua hal, termasuk dalam muamalah kita. Tidak boleh ada 3 hal yang tidak boleh ada dalam akad kita itu. Pertama riba, yang kedua gharar, yang ketiga zulm. Ini 3 hal ini mesti terhindar kita darinya. Kalau ada salah satu yang 3 ini, maka kita berdosa. Pertama riba, riba itulah contoh yang tadi. Kedua gharar. Gharar itu ketidakjelasan yang ada pada barang. Orang boleh balik jual. Maka kata Rasul, la tabi' ma laysa indak. Atau dalam hadis lain, la tabi' ma la tamlik. Jangan engkau jual apa yang engkau tidak miliki. Jangan engkau jual qablal qabdi, sebelum kita genggam, sebelum kita terima barang itu. Kita beli laptop harganya 5 juta, belinya dari Jakarta, minggu depan datang nyojawa syawalima, minggu depan datang. Besok ternyata kita memerlukan uang. Kita sudah beli ke barang sana, cuma belum kita tengok. Karena kita tiba-tiba butuh uang, kita jual laptop itu kepada orang, kepada kawan kita. Mau enggak laptop? Beli laptop saya butuh uang nih. Berapa harganya? 5 juta. Tapi minggu depan dia datang, belum dibolehkan. Kenapa? Qablal qabdi, karena belum kita terima, belum ada dalam genggaman kita. Kenapa dilarang oleh Nabi? Karena kita belum tahu apa yang kita jual. Jangan-jangan barang yang nyampe nanti ternyata rusak. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau seandainya cacat umpamanya, siapa yang akan menyelesaikan? Yang membeli dari kita tidak akan mau dia. Karena dia inginnya barang yang baru, barang yang oke. Nah, sementara sampai ternyata barangnya tidak bagus. Nah, jadi ketika ada larangan, berarti ada mafsadah yang ingin kita dihindarkan supaya tidak terjadi pertengkaran. Karena muamalah ini sumber pertengkaran. Muamalah itu
itu banyak terjadi masalah, cekcok, perkelahian. Kadang-kadang gara-gara 100.000 orang berkelahi. Maka agama datang untuk mengatur muamalah, maka tidak boleh ada gharar. Jadi gharar itu ketidakjelasan yang ada pada barang. Kalau zulmun itu zalim, itu bukan pada barangnya, tapi pada perilaku orangnya. Kalau barangnya jelas, cuma timbangannya yang dirubah-rubah. Bang Yoli, cuma timbangannya yang diutak-atik, atau ada tipu-tipuan, atau ada sumpah palsu dan lain sebagainya. Berarti orangnya. Maka ketika Nabi masuk ke pasar, ketemulah dengan seorang pedagang tepung. Ada yang mencurigakan di situ. Nabi memasukkan tangannya ke dalam tepung. Ternyata di atas kering, di bawah basah. Tepung kalau kering ringan, kalau basah berat. Apanya Nabi? Perik basah kan Nabi. Mulai cari-cari alasan. Karena ada air yang menetes dari atas ya Rasulullah. Nabi tidak mengiyakan dan tidak pula menolak jawaban itu. Nabi hanya mengungkapkan kata-kata man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana, barang siapa yang menipu, berarti ada kezaliman di situ. Barang siapa yang menipu falaysa minna, dia bukan bagian dari golongan kami. Jadi kalau ingin menjadi golongan Nabi, jangan pernah melakukan kezaliman, hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Yang jole-jole aja, timbangan sekilo, patik 10 on dibuat. Jangan sekilo jadi 8. Itu kezaliman. Atau ada diakal-akali, tidak kena ancak dulu ke sebagian dati, ancaknya bagian bawah. Ketika ada orang membeli, apa ciduk sini kurang abang, dia dah tidak elok tadi. Boleh itu dulu laku. Kita kan ketika kita berdagang, kita sebenarnya harus tahu secara zahir sama manusia kita berdagang, tapi hakikatnya kita berdagang sama Allah. Harus ada iman kita dalam dagang kita itu. Tidak boleh dilepaskan keimanan kita dalam usaha kita. Karena kalau seandainya dilepaskan iman dalam usaha kita, maka akan terjadi adalah tipu-tipuan demi mendapatkan keuntungan yang besar. Dan itu berlaku pada semua profesi. Tidak cek dagang itu. Kadang kalau tersebut dagang itu yang akrab jawab. Padahal semua profesi, hakim di pengadilan, betapa banyak orang sulit untuk mendapatkan keadilan. Ini yang seharusnya mendapatkan haknya, tetapi pindah kepada yang lain. Sebagai wartawan umpamanya, itu sebagai sebuah profesi. Dokter itu sebagai sebuah profesi. Kalau tidak pasti operasi, jangan sampai operasi. Kalau tidak ada lagi kecuali operasinya, ya bisa sebenarnya. Nah berarti ada tidak di situ unsur zulm? Maka riba, gharar, zulmun. Ini 3 hal. Hindarkan, tidak boleh ada. Apa saja. Dan itu bisa masuk pada semua profesi. Dosen bisa enggak? Bisa. Pokoknya ada celah-celah di mana dia memanfaatkan untuk keuntungan pribadinya. Itu semua akan menjadi hal yang salah.
Bisa saja copet dengan tangannya, tesis dah. Tapi mesti ini, mesti itu. Kalau tujuannya untuk keuntungan pribadinya, berarti itu merupakan satu hal yang salah. Maka dalam muamalah kita mesti tunjukkan juga ketaatan kita. Kalau sholat nampak takbir kan, Allahu Akbar. Kalau haji nampak awak bangkit berundang doang bagaimana? Sebelum bangkit kan? Tapi kalau dalam muamalah ini kadang-kadang banyak hal-hal yang tersembunyi. Diuji iman kita itu oleh Allah dalam muamalah. Sehingga perlulah kita untuk memahami betul bagaimana konsep muamalah yang diajarkan oleh Islam dan bagaimana muamalah kita bisa menyebabkan atau menimbulkan dan bisa mendapat pahala dari muamalah. Apakah bisa muamalah dapat pahala? Bisa. Oh, kalau begitu apakah muamalah ibadah? Apa itu jadi dengan ibadah tadi? Muamalah itu masuk dalam kategori ibadah bimaknan am. Ibadah dalam makna umum. Ibadah dalam makna umum. Karena ada ibadah dalam artian khusus. Kalau ibadah dalam makna khusus itu nanti akan berbeda dengan muamalah. Maka ada ibadah, ada muamalah. Tapi kalau ibadah dalam artian umum, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda. Jadi yang namanya ibadah itu adalah satu istilah untuk satu perbuatan yang kita lakukan dan Allah ridha, Allah cinta. Itu jadi ibadah. Sekarang muamalah, jual beli, pinjam meminjam. Ini soal pinjam meminjam ini sulit. Yang mendapatkan keuntungan dari pinjaman itu yang meminjam nih. Yang memberikan pinjaman tidak ada dapat untung apa itu, maka payah. Sulit. Boleh pinjam 1 juta bang. Itu banyak alasan buruk. Kecuali orang-orang yang memang hatinya dilunakkan untuk membantu. Ketika ada yang memberikan untuk membantu, walaupun atas nama pinjaman, ayolah bolanya 1 juta, nanti balik kan 1 juta. Tidak ada untung ternyata kan? Sama sekali tidak ada keuntungannya. Dan kalau seandainya dia minta untung, jadi riba. Dulu contoh tadi itu. Kalau dia ingin minta untung dari manusia, berarti jadi riba. Maka pinjaman itu Allah ingin dia yang memberikan keuntungan itu. Maka jika ada orang yang begitu ikhlas untuk memberikan pinjaman tanpa ada imbalan apapun, Allah yang akan memberikan keuntungannya. Dan terserah Allah ingin memberikan berapa. Kadang 1 juta yang dibayarnya, tapi dengan keikhlasan yang dia berikan, tidak dapat untung apapun, tetapi dilancarkan oleh Allah urusan bisnis yang lain ini. Patut tersangkut sekene, Allah mudahkan karena dia sudah memberikan kemudahan kepada orang lain. Maka dalam hadis Nabi, siapa yang memudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan pula urusan dia. Cuma kan yang terbayang oleh manusia ini kan untung dan copet apa? Ya tidak ada orang 1 juta. Kadang payah lo minta. Ya iya lo sebagai yang minjam gua apa sama payah, inyo lo bagi punya gua. Yang sudah minjam lo tidak nampak sudah tulis. Tidak nak tahu semua jawab. Itu apa lo ajar kan? Orang lain nak minjam sedianya. Cuma pengalaman sebelum tu tiba ragu kan. Dia kalau baju itu jalan orangnya. Tak akan tiba soal itu nya matinya jawabannya. Maka semuanya harus jaga imannya. Baik yang meminjam maupun yang memberikan.
yang memberikan pinjaman. Dengan cara itulah kita akan menjalani kehidupan itu dengan sangat damai. Maka dalam agama, kalau diminta tambah dari awal maka jadi riba. Tapi beliau enggak. Kalau orang yang mendapatkan pinjaman tadi itu ingin menambah secara keikhlasan, boleh enggak? Ya, enggak ada akad, enggak ada cita tambah. Betul-betul 10 juta, 10 juta. Tapi nyojo nak menambah. Beda dibayar 10 juta. Atau ditambah deh. Terima kasih banyak. Saya sudah sangat merasa terbantu oleh pinjaman yang kamu berikan. Akin untuk beli sate anak-anaknya, boleh enggak? Atau tidak dalam bentuk uang. Bayu dia 10 juta runya. Cuma dek pas duyan sampai rumah atau ngalobek buah. Boleh gak 10 buah. Ake utang dan 10 jutanya, ake duyan untuk anak-anak. Boleh enggak? Boleh kalau tidak disyaratkan. Kalau betul-betul hanya karena keinginan. Jadi memang segala-galanya berawal dari hati yang ikhlas, hati yang tulus. Ya, Allah itu kan hakim, Allah itu maha bijaksana. Jadi ketika dia menetapkan hukum-hukum dalam muamalah, pasti disitulah keadilan yang sesungguhnya. Maka kita tinggal mentaatinya saja. Kalau kita langgar, berarti kita ingin mencari keuntungan sendiri, dan untung yang didapatkan dari manusia itu biasanya sedikit. Sakene cope abi. Kalau untung dari Allah itu tidak terhingga, banyak dan bahkan bisa bertahan lama. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang saya ingin singgung ada biar tercapai maqasid syariah dalam bisnis, dalam muamalah kita, maka harus ada 3 hal. Kita dalam berakad apa aja, silakanlah mau mengembangkan akad, karena agama tidak melarang kita untuk mengembangkan akad-akad yang ada. Tapi harus ada 3 hal. Yang pertama, kesepakatan harus jelas, harus joleh. Yang sedang dilakukan sekarang ini, akad apa ini? Kalau tidak ada kejelasan, ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah. Di sini pentingnya kita mau mempelajari istilah-istilah yang ada dalam muamalah, dalam ekonomi Islam, dalam perbankan syariah. Karena ada banyak istilah. Umpama, dia harus jelas bentuk akad yang disepakati. Akad umpamanya akad mudharabah. Apakah ini akad mudharabah atau akad upah kerja? Itu konsekuensinya nanti berbeda. Mudharabah itu contoh kesepakatan usaha antara pemilik modal dengan yang bekerja. Jadi dua, si A punya PT banyak, tapi male bekerja kan ya. Si A rajin bekerja, beda ada PT. Si B adi tausuan yang berdua. Yang A sebagai pemodal, yang B sebagai pekerja. Sekarang dibukalah usaha. Nanti ada bagi hasil. Apa yang dihasilkan nanti akan kita bagi, tergantung kesepakatannya apakah 60-40 atau 50-50, itu terserah dia berdua.
Agama tidak memberikan satu kata pasti, tapi yang jelas mesti ada kesepakatan. Jan aman dua berkodan bewangnya itu dari sahur. Aman lah nya masa sesama awak mengicuanya. Nya zaman kini sesama awak artinya sana mengicu. Yang lain pak yang ngicu kadeknya ndak bedanya. Adiklah sesama kenal tu. Jadi ndak ada situ dah. Pokok khojo ya dah lu nya. Beko aman dunya itu dari sana. Mesti jelas berapa. Kalau memang atas nama mudharabah berarti semakin banyak keuntungan, semakin banyak hasil yang akan didapatkan. Jangan-jangan nanti untungnya banyak, tapi jodoh bulan potong jadi bedanya. Nyuntung bedo bodoh potong. Bulan ketiga lebih banyak lagi keuntungannya, jodoh bulan pertama sudah PMO. Berarti itu tidak mudharabah, itu upah kerjaanmu. Dan kalau upah kerja, ada pula konsekuensinya nanti. Andaikan usaha ini rugi sekalipun, maka yang bekerja mesti mendapatkan upah. Ini upah kojor, Mak. Umpama sebulan dan bewang gaji sebulan bekok 3 jutanya. Ajak go toko. Tiap bulan dia akan dapat 3 juta, itu hak dia. Kalau toko rugi, dia tak tahu mana nak rugi, nak untung, yang penting 3 juta. Tapi kalau mudharabah, enggak. Bulan ini mungkin 3 juta, tapi bulan depan kena keuntungannya besar, uang menjelang ayu, banyak belanja, itu banyak untung, maka dia akan mendapatkan lebih dari 3 juta karena keuntungan yang didapat lebih dari yang sebelumnya. Ini yang harus dijelaskan. Jadi yang pertama sekali, dalam setiap akad kita, dalam setiap akad di muamalah kita, maka harus ada kejelasan dalam kesepakatan. Di antara makna jelas itu, jelas bentuk akad yang disepakati, jelas bagian keuntungannya, jelas prinsip dan sistemnya. Jelas prinsip. Prinsip itu maksudnya prinsip Islam. Ketika mereka sudah bersepakat, jangan coba-coba untuk keluar dari prinsip Islam. Berarti tidak boleh ada riba, tidak boleh ada yang 3 tadi itu. Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada kezaliman. Nah, ini prinsip namanya. Kalau seandainya tidak jelas, jangan-jangan nanti yang dikejar hanyalah keuntungan, tetapi dengan cara yang bisa saja di situ ada kezaliman atau hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Nah, jadi jelas ini yang paling utama. Bagaimana kalau berpatokan kan kepada urf, kepada kebiasaan? Nyando kadang dalam kehidupan awak tu yang kenek-kenek kadang memang ndak lo asal itu angku, tapi nanti diserahkan kepada kebiasaan. Contoh, usahlah umpama keran di rumah, awak ndak mengerti, ndak sedurang mengerti nang usah nang kenek-kenek tu. Wah imbola uang yang lekon lah wak. Inya tu kan. Bisa kau masa bantu junya, kok tak hapu kerangan tak amorahnya. Mungkin kita tidak akan ada kesepakatan. Bapa upah kok cu, mungkin tak tanya. Nak kenek-kenek macam tu. Atau apa cara kalau macam itu? Nah, yang seperti itu mungkin bisa dikembalikan kepada al-urfu wal adat, kepada tradisi. Datang aja ke rumah, tengok deh. Kok dah apa dah ancanya? Boleh baunya memang kan? Boleh.
Dia boleh dibuka ada lama, ada ganti dan bau. Bapak kan dia bau pagi gitu. Habislah mungkin waktunya sekitar 1 jam. Habis mungkin 1 jam. Nggak mungkin minta ada kayak mau ibu. Umpama kelas selesai kok jo, buat ibu ini kan. Anda mungkin kalau minta ada bisa awak menolak. Nggak mungkin jadi itu. Karena ada kebiasaan yang berlaku. Tukang pengusahi 250 pengusahi. Ikonya di rumah awak ada sekitar sejamnya. Adik 50 mungkin lah agak banyak. Tapi jangan dia umpama 2.000 saya berapa jam? 2.000 bagi sekian jam. Hanya sejam tadi di rumah. Akhirnya 10.000 nya. Atau enggak loh itu tenang perhitungan bonor. Jadi ada hal-hal memang dalam kehidupan kita ini yang bisa kita kembalikan kepada apa yang berlaku dalam kehidupan keseharian kita ketika memang tidak diawali oleh kesepakatan. Tapi untuk hal-hal yang besar jangan dicoba tidak ada kesepakatan. Umpama membuat teras rumah lah jadi teras dulu lah. Imbau tukang suruh buat teras. Ala sudah betul kota jumpa tua bantal tu. Yakin lah. Tu nak tu mencai-cai nama. Dari awal tanya berapa upahnya. Buat teras kan tak sama je nuko keran selesai sejam. Buat teras mungkin bisa sampai air 5 air. Nah, untuk hal-hal yang besar seperti itu dari awal harus ada kejelasan. Kikio bang, upah gajinya. Aku mungkin kau 3 ekor gajinya mati jadilah. Kan jelas dari awal. Nanti ketika selesai kasih dia janji wak petang. Utang dan kihan. Kau selesai utang saya ini terima kasih. Dan ini tidak bisa dia boleh. Nanti ada masalah. Nya 3 ini direncana. Kau sana 6. Tambahlah sekeneknya. 6 hari kau sananya. Jangan lo menambahnya watang 5 dek 3 makan. Kecuali kalau memang kena kelalaian dia. Kelalaian dalam artian laju 10, laju 3, laju 10 sangat, baru 3. Itu kan kelalaian dia. Bisa kita protes. Maka kita bisa tengok apa dalam kehidupan keseharian kita. Tapi intinya dalam muamalah yang pertama sekali harus jelas. Akadnya harus jelas. Yang pertama. Yang kedua, setiap kesepakatan bisnis harus adil. Jadi jelas pertama. Kedua, harus adil. Apa contoh? Ibnu Ashur mengatakan adil dalam bisnis adalah mendapat harta dengan tidak menzalimi orang lain. Adil. Ketika kerja bertambah, maka keuntungan yang dia dapatkan juga harus bertambah. Sekarang ada kesepakatan dia kerja sehari 8 jam. Saya 8 jam. Dapatlah dia gaji untuk kurang 8 jam, dapat upah 8 jam. Ternyata besok ada lembur sampai malam. Nyulang menjes batu ayo. Seharusnya jam 8 lah ditutup. Durangkan masuk isya kadang lah tutup. Sekarang jam 10, jam 11 alunjo lah. Berarti ada lembur. Apakah upahnya tetap sama dengan yang sebelumnya? Kalau dalam Islam
keadilan itu nanti semakin banyak kerja, maka dia masih mendapatkan, karena keuntungan didapatkan oleh yang pihak ini. Masa dia tidak mau berbagi dari keuntungan lebih yang dia dapatkan, sedangkan dia mempekerjakan orang lebih jauh, lebih banyak dari batas waktu yang dia tentukan. Maka lembur berarti ada upah lembur. Ini kalau di perusahaan-perusahaan milik orang Barat, Eropa, itu luar biasa. Banyak apanya, bahkan bisa menyamai gaji. Dia hargai karena dia mendapatkan keuntungan dari itu. Jadi jangan dianggap nanti sama aja dengan yang sebelumnya. Berarti di situ nanti akan ada ketidakadilan. Maka Ibnu Ashur mengatakan adil dalam bisnis mendapatkan harta dengan tidak menzalimi orang lain. Kalau kita mendapatkan harta dan menzalimi orang lain, berarti di situ ada ketidakadilan. Pelaku akad melakukan hak dan kewajibannya seperti investasi secara baik, halal dan profesional. Ini bagian dari keadilan. Dia harus melakukannya secara profesional, adil dalam melayani pelanggan. Ini mesti jadi pelajaran bagi kita. Ada sebahagian tidak adil kepada pelanggan. Kalau yang datang itu tidak pamiti, cenderung tidak peduli mana gitu. Cenderung tidak yakin ikut kleni-kleni aja kan tidak mau piti dekatnya. Tidak peduli ngira bertanya asal jawab ya. Tapi ketika yang datang itu kelihatannya adalah orang berduit, bersambung ini loh. Nyo yakin nyo banyak piti mah, aku jadi wali, kau ada can enggak? Yang kau tidak ada can. Itu namanya tidak adil. Islam sama sekali tidak mengizinkan untuk melakukan hal yang seperti itu. Karena kita pedagang, Allah yang menentukan rezeki kita. Kalau manusia gini kan, aku akan punya comel ke? Aku akan punya comel kan nanti doa itu zaman kini kan, entah zaman kini, entah zaman kamu kayak apa kayak zaman awak kini banyak sudah itu. Jadi tidak diberikan pelayanan yang seharusnya. Sebagai seorang penjual yang menunggu pelanggan, maka perilakukan orang semua sebagai orang yang punya keinginan yang sama untuk mendapatkan. Jadi tidak jadi boleh, itu lain cerita. Kita sekarang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur rezeki kita Allah. Jadi jangan kita andalkan dalam dagangan kita itu jangan kita tinggalkan Allah dalam dagangan kita. Kita anggap keahlian kita dalam berkomunikasi, keahlian kita dalam menyampaikan. Tapi kalau kata Allah, kamu tidak mendapatkan untung, maka orang itu tidak akan membeli. Tapi ketika dilayani secara baik, ikhlas karena Allah, maka yakinlah insya Allah ketika memang Allah menentukan di situ ada rezeki kita, maka mereka akan membeli dan mendapatkannya. Masuk waktu Isya, kita jawab dulu surat azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum kita bertanya jawab, insyaallah nanti kita berikan waktu bertanya jawab, kita sempurnakan sedikit materi kita. Tadi kita katakan 3 hal yang harus ada dalam setiap akad dan transaksi kita. Yang pertama, akadnya harus jelas, tidak boleh ada yang kabur. Kalau kabur akan menimbulkan masalah, yakin. Maka mesti dari awal jelas. Andaikan terjadi perubahan, jelaskan pula perubahan itu. Tapi kalau tiba-tiba merubah sebelah pihak, itu juga akan mendatangkan masalah. Jadi harus jelas. Yang kedua, setiap kesepakatan bisnis harus adil. Jangan pernah menyepakati sesuatu yang di situ tidak adil, maka akan ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, harus komitmen dalam semua yang disepakati. Harus komitmen. Ayat yang memang menyuruh seperti itu, aufu bil uqud, sempurnakanlah akad-akadmu. Komitmen. Apa contoh komitmen? Kalau kita ambil contoh mudharabah tadi, yang kerjasama bagi hasil tadi itu, satu pemilik modal, satu pekerja, lalu bagi hasil nanti. Mudharabah namanya itu. Mudharabah itu dibagi kepada 2. Ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Mutlaqah itu mutlak, tidak terikat. Tapi kalau muqayyadah, kesepakatan yang terikat. Apa contoh terikat? Silahkan kamu gunakan modal ini, tapi di Pekanbaru. Nyontohkan apa ada di Pekanbaru? Beliau senang memantau. Ketika ada terikat seperti itu namanya muqayyadah. Dan kalau memang ada, maka mesti komitmen. Kini dibawa modal ke Sumbar, berarti tidak komitmen dulu. Ini janji tang, bahkan itu contoh. Atau silakan gunakan modal ini, tapi usahanya ini, saya memandang ini usaha yang lebih menjanjikan.
dek kandoke puasa sama lebaran, ada orang yang ngasih modal. Silakan kamu gunakan modal ini, tapi untuk menjual sepatu baju-baju anaknya, Bu. Nah, kini dijadiin untuk selain itu, berarti dia tidak komitmen. Maka apa yang disepakati maka harus dijaga. Karena kalau tidak nanti akan menimbulkan masalah. Sempat dia robah bentuk bisnisnya, kalau rugi kan patang sampai ke wang lainnya. Jual orang kena yo baju itu jualnya. Kau jual simen dah orang nak bangun dia orang perlu untuk beli baju. Kan ruginya, itulah masalah. Maka Islam itu ingin menghindarkan kita dari masalah. Maka agama mengatur. Apa contoh yang lain? Umpamanya dalam istisna, ada jual beli istisna. Pernah dengar? Pernah ada model beli istisna. Ada jual beli salam, ada jual beli istisna. Bedanya adalah kalau salam barangnya sudah jadi, tapi tidak ada ke awal. Kita minta ingin didatangkan. Itu salam. Jual beli online itu termasuk salam. Nak beli sepatu mau pindah main sepatu Panam lah, tanah sepatu Bandung. Bawa secara online. Itu cenderungnya analoginya adalah jual beli salam. Kalau istisna itu barang belum ada dan kita minta dibuatkan. Itu istisna. Awak nak ni candung, bawa kan tukang buat candung tadi, buat candung 10 je ni, itu istisna. Atau nak baju, celana, datang ke tukang jahit, bawa celana aja ni. Sepasang matuinya, buat 2 pasangnya, itu istisna. Kesepakatan mesti dijaga. Apa contoh kesepakatan yang sering dilanggar? Dalam persoalan waktu. Bisa jek lecunya, kan selesainya langkan ayonya. Yaman bisanya. Seminggu 2 minggu sudah, ayo lu selesai baju dulu. Mana tuh kesepakatan tadi? Orang buat baju itu untuk dipakai di hari. Maka kalau jadi tukang jahit, kok tak kan tak kajau sawi ndak? Jangan diborong je ke sana. Disinilah saatnya berbagi. Berbagi contoh. Dalam banyak jahitan dan coba pergi kasih anutan. Kan lama ya kan? Coba pergi kasih anutan. Mungkin ini masih bisa menemo. Dan tak lainnya. Ikolah nahu kini janji menjelang lebaran sudah. Jadi berharapan aman bisa. Aman duitnya. Itu akan terjadi bebantar. Ya telepon baik orang ala sudah cunyinya. Di sekenek lainnya. Sekenek itu lebih loh. Maka kesepakatan harus dijaga. Kalau memang disepakati sebelum lebaran, usahakan. Kalau rasanya ikut contoh jago, ndak dong, kono dek si kono kan, itu ndak ada tujuan apa, itu memang membuat contoh. Kalau tidak dijaga, itu dipastikan akan bermasalah. Kadang itu loh waktunya, kadangnya nak pay bagi, kadang nak pindah segala macam. Sebelum pindah dia sampaikan gue dia ngomongkannya mau deh di sana ada orang yang bisa buat itu bagusnya. Ada tangkin, dia kan pindah bulan depan kan. Akasan setelah dia pindah ini juga belum selesai. Berarti apa yang dia harapkan dia tidak mendapatkannya. Ini. Jadi mesti ada komitmen dengan kesepakatan. Jangan ada unsur bohong-bohongnya. Mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak tinggal dibilang saja. Kalau itu di luar kemampuan yang ada pada kita. Maka jujur
itu sangat diperlukan dalam bermuamalah. Jangan demi mendapatkan keuntungan dunia kita, tapi kita merugikan orang lain. Andaikan memang diperkirakan jadi, tapi terjadilah hal yang tidak diduga, ada faktor, itu lain cerita. Contoh, bisa selesai menjalankan waktu dijanjikan tadi, cuma sakit, enggak bisa malah bapaknya sakit dong kan. Andai terjadi hal-hal yang faktor seperti itu, kasih tahu, atau usah. Kalau usah mesin itu memang ada beki copetnya itu apa aja kan. Tapi kalau sakit badan atau agak puas kadang lama lo sakit kan, tinggal dikasih tahu, mohon maaf. Karena kalau itu dilakukan, orang insya Allah tidak akan sulit untuk memberikan maaf. Kalau lejo tidak akan payah orang memberi maaf. Tapi ketika berkilah ini itu, ternyata ada kebohongan. Justru itu yang akan membahayakan hubungan dalam bermuamalah. Ikhwatibillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Apa yang tiga tadi itu? Pertama harus jelas, yang kedua harus adil, yang ketiga harus komitmen dengan semua poin-poin yang disepakati. Kalau tidak, berarti akan menimbulkan masalah dalam muamalah. Nanti insya Allah kita akan masuk dalam maqasid muamalah, ya seperti jual beli. Kenapa jual beli itu disyariatkan, pinjam meminjam kenapa disyariatkan, itu semua dapat kita baca apa yang dijelaskan oleh para ulama, dan semuanya akan membuat kita semakin mengerti dengan hikmahnya hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam bermuamalah. Terima kasih. Saya kira saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan mungkin dipersilakan. Iya, yang tidak habis hari ini, kemudian dijual besok. Apakah barang yang dijual itu masih baik? Masih baik. Apakah kualitasnya berkurang? Berkurang. Kalau berkurang kualitas, ringankan pula pembelinya dengan mengurangi harga sekene. Nyendak sama potong dekat. Kan dia tidak boleh jualnya. Tapi kalau labasi, tidak boleh jual. Karena kita menjual sesuatu yang tidak baik. Kalau gitu nanti bisa saja akan menyakiti orang lain. Jadi ketika berkualitas berkurang, maka harga bisa berkurang. Ada duku, iko ancak-ancak. Iko agak kan. Iko lo bintang lebar dan segala. Coba tanya, kau apa gonya? Ku gagal deh. Tidak sama harga dengan ini. Kenapa? Karena kualitas sudah berkurang. Jeruk umpamanya 5 yang ancak-ancak lah. Nih harganya. Ketika sudah 3-4 hari mungkinlah berkurang kualitas. Diasingkan sedikit, dipisahkan. Letakkan pada satu tempat. Iko apa-apanya? Iko 2 boleh nih. Iko 5 boleh nih. Apa dah iko 5 boleh? Iko bau, iko ancak. Rambutan, iko yang ancak. Itu sudah logis dan sangat logis sekali. Tidak mungkin yang kau ni jual sama orang kan dan tidak ada orang beli. Apalagi nampak kan? Nah, cuma di rumah makan kan kadang-kadang tidak nampak kan, dan orang tidak tahu mana yang lama, mana yang baru. Disinilah ujian iman kita diukur.
tinggal disampaikan, dihitung, diberikan kemudahan karena dia mendapatkan sesuatu yang memang di bawah yang kualitas aslinya. Saya kira itu sesuatu yang lazim dan lumrah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ustaz. Hukum tuh. Berarti yang lama ini diserahkan, ambil yang baru. Yang lama ini kan dihargai. Ada harganya kan? Dihargainya umpamanya 70 juta. Sementara dia mau mengambil mobil 120, berarti serahkan ini, kemudian tinggal dia menambah. Nah, yang harus disepakati sebelumnya adalah berapa dihargai ini. Harus jelaskan berapa kita menghargai, dia menghargai ini berapa. Kalau saya siap beli ini 70, cuma tidak diakatkan jual belinya, ini sebagai DP-nya nanti. Dia tinggal menambah. Kalau seperti itu, insya Allah bisa dapat dibenarkan karena sudah ada kejelasan pada harga awal. Tapi kalau ini tidak diberikan kejelasan, jangan-jangan ternyata ini harganya mahal. Seharusnya dia tidak mesti menambah 50 juta lagi, mungkin nambah 20 juta lah kan nih kosatui. Tapi karena tidak ada kejelasannya, dia bilang aja pokoknya tambah 50 juta. Bengkak dan motor lamuannya, tambah 20 pokoknya. Jelaskan dulu, ini berapa kira-kira, sehingga nanti tidak terjadi penyesalan. Ini kalau tidak tentu, bapak tahu soalnya kawan, aneh motor-motornya, ambil pulang tuh bakunya, entalanya pokok dan tambah 20-nya, banyak gayanya, ikut sekian pokoknya, coba. Itu lah tani, jadi kalau kicu asalnya. Ini yang harus dihindarkan. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini kan bermacam-macam dagang, macam-macam profesi dagang, dan macam-macam caranya. Ada beberapa hal dagang yang kantornya di Jakarta, bukan cuma agen-agennya saja. Jadi kalau kita cepat ceritanya, kalau kita mintorkan uang 100 juta, kita dapat keuntungan 16 juta setiap bulan. Jadi yang jaminan orang itu dengan kita tidak ada, cuma ada surat-surat macam kantornya, semacam manajernya, pelaksananya ada. Cuma itu yang kita pegang. Itu tergolong yang macam mana itu? Yang 100 juta itu sebagai modal saham kita dalam usaha itu atau gimana? Iya, itu berarti dalam persoalan saham-saham itu tidak apa-apa. Umpamanya ada 5 orang, masing-masing sahamnya 100 juta, terkumpullah 500 juta. Lalu diusahakan, nanti dia mendapatkan untung, persentase keuntungan berapa. Ada kesepakatan awal. Berarti kita punya modal, ada saham kita di situ, dan dari situ nanti kita mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dilakukan melalui saham tadi. Sampai di situ tidak ada masalah. Nah, karena memang ada tempat di mana kita meletakkan. Tapi kalau dia pinjam lalu dibayar lebih, tidak bisa. Karena pinjam tidak boleh dilebihkan. Mesti untuk ada akad bisnis yang lain, bukan untuk pinjaman. Maka di bank-bank syariah itu produk perbankan syariah tidak ada istilah pinjam. Yang ada hanya pembiayaan. Kalau pembiayaan ada, jadi dia biayai, lalu ia mendapatkan jasa dari pembiayaannya. Kalau pinjam lalu kita bayar lebih, maka pasti menjadi riba. Karena akadnya adalah akad pinjam. Itu. Wallahu a'lam.
jual beli tanah tapi tidak tunai, kredit. Kredit itu kan angsuran. Dia jual beli itu 3 bentuk. Pertama jual beli tunai, cash. Yang kedua jual beli cash bertahap. Yang ketiga jual beli kredit. Beda cash bertahap dan jual beli kredit. Kalau kredit itu dengan bulannya, sebulan segini. Kalau cash bertahap 100 juta tapi bayar 2 kali. Tolong bayar nanti 2 kali. 50 atau 40 60, pokoknya 2 kali. Itu cash bertahap. Jadi kalau kredit dalam sebulan selama setahun umpamanya, dia masih bayar sebulan. Sekarang kalau ada jual beli tanah dan tidak dengan sistem kredit, pertama jelaskan harga. Berapa harga tanah? Pokoknya tanah 100 juta. Yang kedua, jelaskan masa kreditnya. Oh, 1 tahun atau 10 bulan. Kalau 2i 20.000, kalau 10 hari 100.000. Kalau seperti itu jadi riba. Maka ketika ada keterlambatan, dia tidak dibebankan dengan denda keterlambatan. Sama jadi utang tadinya kan, itu tidak ada baru masa jahiliyah. Maka orang semakin lama keterlambatannya semakin senang dia. Ini banyak kok dengan denda keterlambatan. Kalau akad syariah itu tidak membuat orang jadi risau, tapi harus ada komitmen juga. Kalau memang tidak bisa, ada informasi yang bisa disampaikan. Tapi kalau memang bisa, jangan ditunda. Hanya wali syariahnya mana lambe-lambe jalannya, tidak bisa. Ini kan dimanfaatkan pula kadang-kadang kan. Dan alasan itu nanti dia tidak komitmen. Maka tadi itu yang ketiga adalah mesti komitmen. Nah, gitu caranya. Ya. Nya 10 bulan. Setelah 5 bulan bayar, dia tidak ansur-ansur. Sekarang tanya dia, apakah akan melanjutkan atau tidak? Tentu minta apa? Tidak jadi ini kan? Dikembalikan dan boleh ada pemotongan untuk kerugian. Nyawa rugi mah. Seharusnya dua lain kan mangga. Maka ada kadang pemotongan administrasi sila. Dia hak dia. Tapi dibuat di awal. Sampaikan di awal ada item-item yang klausul yang harus di 1, 2, 3, 4 jika begini. Karena bisa aja orang tidak jadi, kemudian dia meminta dikembalikan secara utuh. Rugi yang punya tanah. Karena seharusnya orang lain yang membeli dan dia sudah mendapatkan keuntungan. Dilimpahkan ke ahli waris. Jadi dilimpahkan ke ahli waris. Biasanya seperti itu. Andaikan nanti ada yang meninggal, maka ini akan dilanjutkan oleh ahli warisnya. Allah. Seharusnya 10 juta. Berarti dia tidak komitmen. Karena memang dia menjanjikan 10 juta sebagai upah. Tapi kalau bagi hasil sesuai dengan hasil yang didapatkan. Semakin besar pula nanti jatah bagian dia.
Tapi kalau berkurang, maka berkurang pula. Maka bisa saja bulan per bulan dia mendapatkan hal yang berbeda. Tapi kalau upah kerja, enggak. Sebulan dan gaji 5 juta hanya. Dia enggak mau tahu ini rugi, ini untung, karena dia bekerja sebagai orang yang diupahkan. Daripada ndaknya tak juta juanawatinya lelok ya. Ambil aja lah 7 juta dia jalan ndak dia ambil. Cuma yang memberikan tadi dia tidak komitmen, ada hak orang lain yang tidak dia tunaikan. Jalan kalau ndak 10 dan ambil ada cunya jalan 7 orangnya itu elok ono. Tambah menyeleho bulan depan kau aja lihat mau itu dia. Silakan. Barang yang belum kita miliki berarti belum milik kita. Termasuk reseller itu kadang menjual tanpa sepengetahuan orang. Ada 2 istilahnya, reseller dengan dropshipper. Reseller, dropshipper. Kalau reseller itu bisa benar, bisa boleh kalau ia menjual ulang sesuatu yang ada diproduksi di Jakarta, kemudian diiklankan, dia menjadi agen resmi untuk orang yang di sana. Maka dia menjual tapi bukan milik dia. Dia adalah perwakilan resmi dan itu sah. Harga dia tidak boleh berubah. Dia mesti harga sesuai dengan yang di sana. Kalau seandainya dia jual ulang setelah dia beli, dia boleh merubah harga karena dia ingin mendapatkan keuntungan. Kalau seandainya dia beli lebih dulu. Kalau dropshipper itu lebih kepada ada iklan di internet jam tangan. Harga jam tangan itu 5 juta dia ingin menjual pakai akun dia, pakai IG dia. Tapi itu dia tidak miliki. Maka tidak ada hak dia untuk menjual, apalagi untuk merubah harga. Apa haknya? Harga 5 juta, hanya jual berapa 6 juta. Ditunggunya si pembeli. Ketika ada orang membeli ke dia, diambilnya uang 6 juta, barulah dia beli 5 juta ke yang miliknya, dan dia minta orang itu mengirimkan ke yang membeli tadi. Yang membeli tahunya dia beli dari siapa? Dari yang tadi kan, bukan yang Jakarta. Sekarang kalau seandainya barang yang datang itu rusak, sekarang yang membeli komplainnya ke siapa? Siap enggak dropshipper tadi menanggung kerugian? Pasti enggak. Ketika dropshipper ngadu ke Jakarta enggak tahu dropshipper Jakarta tahu cuma pembeli yang tadi, enggak akan diterima komplainnya. Maka kalau ingin melakukan itu, jadilah agen resmi atau beli dulu kemudian jual ulang dengan harga yang kita inginkan. Bisa juga disetor uang kita 100 juta sebagai modal kita untuk membelinya. Nanti kapan kita perlu barang kita hubungi, bisa, karena kita sudah membelinya, sudah kita letakkan modal kita di sana. Nanti ketika modal itu habis tambah lagi, dan itu dibolehkan. Nah, jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan supaya dia menjadi halal. Islam itu hadir untuk memberikan solusi. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ada jalan? Apa jalan? Harganya masih sama.
Iya. Iya, rusaknya itu kan harganya tetap 10.000. Berarti enggak boleh. Enggak boleh. Nya boleh bela 8.000 nya tapi 10.000 ya. Kan harganya 10.000. Nah, lain halnya nanti ada apa istilahnya itu orang mengumpulkan koin-koin lama, koleksi koin-koin lama, itu yang dipandang bukan harganya, tapi logamnya. Bisa koin yang sekian tahun nanti saya beli segini. Dia tidak sedang membeli angka uangnya itu, tapi logam yang inyolo tuli pancak ini kan tak apa-apa kan. Tapi kalau atas nama uangnya maka tidak dibolehkan. Karena uang bertukar uang tidak boleh. Jika uangnya sama maka tidak boleh, berbeda. Baru boleh berbeda kalau uangnya juga berbeda. Ringgit sama rupiah, boleh. Dolar sama rupiah. Satwi dolarnya 1.600.000 kawan. Kok satwi kok 1.600.000. Kena banyak dulu kan? Boleh karena jenisnya berbeda. Ini dolar, ini. Maka tadi saya katakan jual beli itu ada barang dengan barang, barter. Ada barang dengan uang, itulah jual beli biasa. Ada uang dengan uang, valuta asing. Dan itu dibolehkan kalau seandainya berbeda jenis uangnya. Kalau sama-sama rupiah 10.000, tapi kuyak segini. Nya 10.000 je punya kok awak belanja tuh 10.000 diganti dengan ditukar 8.000, berarti tidak diboleh. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Saya kira sampai di sini kajian kita malam hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yang benar itu bimbingan dari Allah. Kalau yang salah itu karena kekurangan ilmu, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.